Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman yang baru hadir, terima kasih. Yang sudah tap layar, terima kasih. Papi Gembala, Papi, Caca tuh lagi jualan, Papi. Caca lagi mencari hidup. Hai Bang Jiji. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jiji gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Idnas. Iya, salam juga dari Ambon. Caca tuh lagi di Ambon guys. Caca tuh udah pulang dari Libya. Apa yang ditertawakan? Assalamualaikum Bang. Siapa? Bang Abu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kakak, aku suka konten-konten kakak, masya Allah. Teman-teman, saya cuma mau bilang, memuji seseorang itu jangan terlalu berlebihan. Karena pujian yang hakiki itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya memuji seseorang itu jangan, pokoknya ala kadarnya saja, sesuaikan saja gitu loh. Jangan sampai kita mengagumi seseorang melebihi mengagumi sang pencipta otak, sang pencipta akal itu sendiri ya teman-teman ya. Waalaikumsalam teman-teman. Ini kan bulan puasa ya. Jangan lupa sholat. Ingat, sholat di bulan puasa itu amalnya berlipat ganda. Waalaikumsalam. Semangat baca ya. Alhamdulillah selalu semangat. Sholat ya teman-teman ya. Aku suka dengan konten, masya Allah. Teman-teman, ya itu ya. Pokoknya intinya memuji seseorang itu jangan berlebihan. Karena sejatinya ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas untuk dipuji. Jadi kalau misalnya kalian memuji ya masya Allah gitu. Itu kalimat paling indah untuk melontarkan sebuah pujian gitu loh. Jangan sampai orang yang dipuji itu menjadi ria gitu ya teman-teman ya. Karena sejatinya ilmu itu, kita ini apa ya? Kita itu apa? Ampasnya doang itu nggak dapet teman-teman. Ampasnya itu nggak dapet. Allah lah pemilik segala ilmu. Allah yang memberikan pencerahan kepada siapapun yang dia kehendaki. Saya jadi banyak pengetahuan antara Al-Quran dengan Bible. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi ya teman-teman, kami di sini tuh mencegah misionaris ya, karena kebanyakan orang ini mereka buai dengan janji-janji dari orang-orang yang kemudian tujuannya untuk memisionariskan umat Islam gitu loh. Kami di sini datang berusaha menjadi baju besi agar bisa mengcover orang-orang Islam dengan ilmu Islam itu sendiri dan ilmu dari agama mereka sendiri gitu loh, supaya tidak gampang untuk dibodoh-bodohi gitu hanya dengan janji manis kayak makanan, kebutuhan dunia. Apa sih teman-teman, kalau misalnya ada kepepet sama kebutuhan dunia ya, ingat loh, Tuhan kita itu maha kaya loh. Allah itu maha kaya loh. Allah itu akan memberikan rezeki pada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Itu kata Allah ya. Jadi teman-teman, minta kepada Allah Sang Maha Pemberi. Jangan minta kepada hamba, jangan minta kepada manusia. Karena sejati manusia mereka juga butuh kan. Mereka juga butuh. Kami kayak kita ini berpikir bahwa kita bisa dapat pertolongan dari dia. Sebenarnya pertolongan itu bukan dari manusianya, tapi dari Allahnya. Kalau Allah tidak kehendaki, maka orang itu mau dimintai pertolongan kayak gimana pun gak bakalan itu mereka kasih kalau Allah itu tidak kehendak. Tapi kalau Allah udah berkehendak, maka sebanyak apapun pertolongan itu Allah akan kasih lewat siapapun yang dia kehendaki gitu loh.
Jadi percayanya hanya sama Allah, bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang kemudian mementingkan dunia sampai kita lupa akan tujuan sebenarnya kita ada di dunia ini untuk apa. Tujuan sebenarnya Allah menciptakan kita di dunia ini untuk apa? Dunia ini tempat apa gitu loh. Udah banyak ya typing Kristen hayalan saja barang Aceh turunan Portugis ya. Jadi saya tuh lagi nggak diskusi, saya cuman beberapa hari ini saya cuman mau ngoceh-ngoceh doang ya sekedar saya buka live ini mengingatkan teman-teman, ini bulan puasa ya, ini bulan puasa. Ingat, bulan puasa itu tempat untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, waktu yang tepat untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Jadi bulan puasa ini jangan sampai kalian itu melewatkan satu waktu pun untuk meraih pahala, teman-teman. Sholat, ingat sholat. Jangan kalian lupain sholat, jangan kalian ngurusin dunia sampai kalian lupain bahwa sebenarnya tempat di dunia ini tempat untuk kalian kumpulkan amal untuk bekal ke akhirat gitu loh. Bulan puasa ini teman-teman, kesempatan kalian. Bulan puasa ini kesempatan kalian untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk persiapan. Jangan sampai pada saat kalian sampai di akhirat itu bukannya kehidupan kekal yang abadi yang menyenangkan, yang kalian dapat malah peperangan. Peperangan naga gitu loh. Kan kalian kan gak mau ya kalau misalnya di surga ini nanti bakalan ada perang-perang ya. Kan ya namanya surga harusnya kan tempat istirahat ya. Namanya surga harusnya kan tempat bersandar, tempat pokoknya kita di situ tenang gitu loh. Surga itu kenikmatan yang hakiki. Harusnya didapatkan, kalian nggak mau kan kalau misalnya tiba-tiba di surga ada perang naga ya kan? Gila-gila akhirat padahal semua uang sadar. Gila-gila akhirat padahal ayolah janganlah kalian pakai gitu ya, daripada kalian dapat surga, di dalam surga ada peperangan naga ya kan. Surga Islam enak, ada 72 bidadari katanya kan. Ada bidadari, ada pokoknya buah apapun yang kalian mau makan, ada susu yang mengalir, sungai susu ya kan. Ada ya pokoknya banyak. Tapi kalau misalnya kalian dapat peperangan naga di surga kan nggak asik gitu loh. Ya kan? Jadi teman-teman, semangat untuk meraih pahala di bulan suci Ramadan ini. Tetap semangat untuk beribadah, tetap semangat untuk bersedekah. Dilipat gandakan sama Allah itu kalau sedekah ya teman-teman ya. Tetap semangat sholat. Ingat lo sholat lo. Ingat sholat. Apapun yang terjadi, sholat jangan pernah ditinggal. Ingat sholat. Ingat, amalan pertama yang dihisap sama Allah itu apa? Amalan sholat. Ketika amalan sholat kalian baik, maka semua amalan kalian akan baik. Tapi ketika amalan sholat kalian buruk, maka semua amalan kalian akan diturunkan lagi. Makanya kalian jangan lupa untuk sholat. Ingat. Ada di mana? Tidak ada kedagingan. Iya, tidak ada kedagingan, hayalan saja. Iya, gitu ya teman-teman ya. Ingat loh teman-teman ya, surga Islam itu enak loh teman-teman. Surga Islam enak. Surga Islam mah apa yang nikmat-nikmat, apa yang diinginkan jiwa semua ada di sana. Mau makan enak ada, mau makan tanpa batas, mau bidadari ada ya kan. Daripada peperang naga. Iya kan? Ya teman-teman ya. Jadi saya ingatkan lagi, saya buka room ini cuma buat ngingetin doang. Ngingetin sholat. Jangan tinggalin sholat. Kesempatan tarawih, ada waktu tarawih teman-teman. Ada waktu tuh tarawih. Sadar kakak semua dongeng. Saya ini Assalamualaikum Bunda. Ada Bunda Nora di bawah. Saya ini ya bicara itu untuk kebaikan kalian. Saya ini tuh berniatnya baik. Saya ini niatnya baik buat kalian, nyadarin kalian gitu loh. Nyadarin kalian kalau misalnya selama ini kalian tuh ngayal doang.
Soalnya kata Yesus di Matius 7, 21, 22, 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Siapa yang berkehendak untuk menuhankan Yesus? Tidak ada. Bapa tidak pernah berkehendak untuk menuhankan Yesus, teman-teman. Bapak berkehendak agar kamu menyembah Bapa saja. Karena Bapak bilang di dalam Bilangan 23 ayat 19 itu Bapak bukan manusia dan bukan anak manusia gitu loh. Maka yang kalian percaya manusia, Tuhan turun sebagai manusia itu apa artinya? Kalau Bapak sendiri mengkonfirmasi secara langsung bahwa Bapak itu ternyata bukan manusia, Allah itu bukan manusia, bukan juga anak manusia. Lalu Yesus itu apa? Kalau bukan manusia, masa domba? Sesuai dengan Bilangan sesuai dengan ya kan? Jadi gitu teman-teman. Genf Andi Amir. Teman-teman, saya tuh lagi nggak mau diskusi dulu. Saya cuma mau ngingetin kalian sholat. Pokoknya saya cuma mau ngingetin buka room ini. Saya cuma mau ngingetin kalian setengah jam ke depan. Saya nggak bakalan berhenti ngingetin kalian untuk tetap sholat ya, nggak bakalan berhenti saya. Itulah Allah itu sangat baik teman-teman ya. Ketika kalian ikut maunya Allah, sangat enak jadinya. Allah tuh bakalan kabulin segala permintaan apapun yang kalian minta. Apalagi di bulan puasa kayak gini, kalian puasa terus mendekati waktu berbuka puasa, teman-teman. Mendekati waktu berbuka puasa. Ingat, saat kalian mau berbuka sudah azan tiba, itu kalian doa. Di saat itu doa akan sangat dikabulkan oleh Allah. Waktu terbaik untuk berdoa itu pada saat kalian selesai puasa, azan, terus kalian doa, ya Allah, kalau bisa kayak gini, ya Allah, tolonglah kayak gini, ya Allah. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah apa? Itulah jalan yang lurus, itulah ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan pernah berhenti untuk bilang Allahumma ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jangan pernah kalau bisa maksimalkan 17 kali sehari itu dibaca teman-teman Al-Fatihahnya dalam sholat 5 waktu. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jangan lupa untuk selalu meminta kepada Allah. Panasan iya, apa kayak orang Eropa. Kakak kayak orang Eropa ya. Enggak, emang kalian tuh tahu nggak, orang-orang Ambon tuh cantik-cantik loh semuanya. Orang Ambon itu cuman ada yang kulitnya itu agak sawo mateng, ada yang pokoknya, tapi kebanyakan cantik-cantik loh. Kalian tuh nggak pernah lihat orang Ambon mungkin kali ya. Orang Ambon sama kayak saya juga. Siapa apa itu? Bunda jidat bunda sudah tumbuh tanduk. Bunda itu kenapa tuh bunda? Apa? Tumbuh tanduk apa? Tanduk 7 mata 7 atau gimana? Tanduk 7 mata 7 sesuai dengan wahyu. Aduh, janganlah aku nanti keceplosan lagi. Jangan dipancing-pancing mulutku ya. Jangan dipancing-pancing mulutku untuk menunjukkan bahwa ternyata tanduk 7 mata 7 itu ada di kitab wahyu gitu loh. Iya. Sudah minum panas ya. Santai aja. Kalian sudah makan tai sapi belum? Tai sapi itu penghapus dosa. Kata kalian itu, woi, makan dulu tai sapi itu, woi. Menghapus dosa. Udah makan belum? Udah makan belum? Jangan, santai aja, jangan panas. Kenapa saya kalau buka room ini kalian kayak panas banget di bawah gitu loh. Panas banget. Santai aja, Ten. Santai. Ya. Santai aja. Enggak usah kepanasan. Panasan amat kalian, santai aja. Kami tahu kalian tuh bakalan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi enggak usah ditunjukin di sini kepanasannya. Kalian tuh udah apa? Bau-bau panas itu, panasnya api neraka itu, bau itu. Tapi enggak usah ditunjukin di sini, santai aja.
Santai aja, nggak usah ditunjukin di sini ya. Untung puasa lagi makan ngopi. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz ini kepanasan, Ustadz, semuanya kepanasan mereka. Kenapa sih mereka kalau lihat muka Caca tuh kepanasan banget, Ustadz? Mereka ini kalau lihat muka Caca tuh panas banget. Santai aja, nggak usah panas-panas kayak gitu. Sadar teh, no iya bener sadar itu. Oten kepanasan iya. Mau tanya Kak, benarkah sudah ribuan tahun ketahuan? Iya udah 2000 tahun. Udah 2000 tahun, Bang. 2000 tahun tuh nggak final sampai sekarang. Sebenarnya yang mana gitu loh, Bapak, Roh Kudus, atau anak? Itu yang mana yang bener? Coba sebenarnya yang mana? Nanti ayat enak dibilang iya diambil itu sama mereka. Yesus dikatakan guru dan tuan. Selanjutnya, tapi nggak baca selanjutnya. Ternyata guru dan tuan cuci kaki murid. Berubah jadi pelayan. Itu ayat guru dan tuan itu selalu diambil sama mereka. Diambil buat apa? Dijadiin ketuhanannya Yesus. Tapi ketika ayat Yesus itu lapar, tidur di perahu, itu tuh nggak mau diambil sama mereka. Ketika Yesus bilang bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, mereka nggak mau ambil itu gitu. Mereka cuma mau ambil ayat-ayat enak yang mendukung doktrin mereka, walaupun doktrin mereka itu dipaksakan untuk membunuh akal sehat, memaksakan untuk membunuh akal sehat mereka. Itulah kejamnya doktrin, teman-teman. Kejamnya doktrin. Jadi saya cuma mau memperingatkan ya. Tuhan menciptakan akal ya. Tuhan itu menciptakan akal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita akal itu untuk kita pakai. Untuk kita pakai, bukan untuk dibuang, teman-teman, bukan untuk dibuang. Jadi sadar bahwa sebenarnya akal ini ketika dipakai sama Tuhan, untuk dipakai sama kita untuk mencari Tuhan yang benar, yang mana, Tuhan yang sejatinya, Tuhan yang mana, itu Allah malahan akan memberikan kalian pahala. Tuhan akan senang dengan hal itu. Tapi ketika akal diciptakan untuk kalian kemudian dimatikan, bagaimana bisa Tuhan menjadi senang? Bukankah Tuhan itu tidak menyukai orang-orang, Allah itu tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di bumi? Allah itu tidak suka. Dan salah satu kerusakan yang kalian buat adalah kalian matikan akal kalian, matikan akal sehat kalian. Kalian bayangkan, begitu sempurna akal manusia. Coba, dari akal manusia ini tercipta berbagai hal yang kalian gak bisa sangka-sangka bahwa ternyata ada. Kayak contoh, pesawat diciptakan dari apa? Dari akal manusia. Akal manusia diciptakan dari siapa yang menciptakan akal manusia? Ternyata Tuhan yang memberikan akal manusia. Pesawat saja bisa jadi. Masa menemukan Tuhan, esensi Tuhan yang sebenarnya, hakikat Tuhan yang sebenarnya itu gak bisa. Padahal Tuhan menciptakan akal itu tujuan pertama adalah untuk menemukan Tuhan. Lalu kalian tidak pakai, lalu kalian buang ke tong sampah. Lalu walaupun Tuhan kalian hinakan apa segala rupa macam, terserah kalian saja. Manusia saja, teman-teman, manusia saja ketika dihina marah dia. Apalagi Tuhan dikutuk sama kalian. Bagaimana Tuhan gak murka? Bagaimana Tuhan gak hatta anta fi nar hum fiha khalidun, gak taruh kalian di dalam neraka dan kalian kekal tersiksa di dalam nerakanya gitu. Maka hidup masih gini, teman-teman ya. Saya bilang ya, kalian kalau misalnya lahir di dalam keadaan selain muslim, non muslim, lahir dalam keadaan non muslim, itu bukan kesalahan kalian. Bukan kesalahan kalian. Karena memang kalian tidak bisa memaksakan kehendak. Kalian harus lahir dalam keluarga yang seperti apa, dalam pendidikan yang seperti apa, dalam agama apa. Tidak bisa memaksakan kehendak, itu adalah takdir dari Allah. Nah, tugas yang kalian harus emban yaitu bagaimana
menemukan jalan yang lurus menuju Allah, menuju tempat kembali. Masalahnya kalau misalnya kalian tidak menggunakan akal kalian dalam menemukan jalan yang lurus, maka fungsi akal itu sendiri tidak digunakan dengan baik. Jatuhnya kalian itu membuang akal kalian gitu loh. Jadi teman-teman sadar weh. Saya cuma mau bilang sadar. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang dimurkai sama Allah. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang dibenci sama Allah. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang menjadi musuh Allah. Usahakan akal yang diberikan sama Allah sebagai bekal kita hidup di dunia, menemukan Tuhan yang benar yang mana, dipakai. Usahakan akal itu masih berfungsi supaya kita tahu bahwa masih waras kita ini. Tapi kalau misalnya kemudian kalian tidak menggunakan akal kalian dan terus terselubung di dalam doktrin yang mematikan akal, maka resikonya kalian tanggung sendiri gitu loh. Tuhan sejatinya maha kuasa, tidak mungkin jadi tidak mampu berkuasa. Tuhan sejatinya maha tinggi, tidak mungkin jadi rendah. Tuhan sejatinya maha besar, tidak mungkin jadi kecil. Tuhan sejatinya yang tempat bergantung tidak mungkin digantung. Tapi hal semua itu kalian bikin mungkin. Semua hal itu kalian bikin mungkin saja. Itulah kuasa Tuhan, itulah kuasa Tuhan. Padahal kuasa Tuhan itu harusnya apa? Harusnya tidak ada yang mampu untuk berkuasa di atasnya. Tapi masa kuasa Tuhan membuat Tuhan itu dikuasai? Masuk akal apa tidak? ITG jangan panas TG, gue cuman mau manasin room doang. Gue tuh lagi jualan nih TG, lagi bikin usaha, lagi bikin apa namanya? Bikin jualan gue. Sambil nunggu mateng ya santai aja TG, santai ya, santai. Jangan panas-panas TG. Gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk kalian yang masya Allah terlahir dalam keadaan muslim, Allah sudah janjikan apa? Baca di dalam surah Fussilat ayat 30 teman-teman. Siapa yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah dan istiqomah, maka tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalian itu sudah pasti bakalan masuk surga untuk muslim, ya. Untuk muslim yang tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap akan masuk surga insyaallah. Di surga ada keinginan jiwa yang akan selalu bisa terkabulkan. Segala rupa macam keinginan jiwa kalian tuh akan selalu bisa terkabulkan di dalam surga Islam, ya. Kalau di surga Oten tahu nggak? Makanan tuh ya, buah itu kalian mau makan gimana? Lapar kalian nanti kalau di surga Oten. Woi, tak kasih tahu, buah tuh berbuahnya 1 bulan 1 kali. Wih, buah 1 bulan 1 kali berbuahnya. Enggak sih, 1 bulan 1 kali kalian baru bisa makan buah. Mau makan doang itu. Memang ceritanya surga model apa, makan doang aja kagak. Gimana makan doang, yang masuk surga itu bukan tubuhnya, tapi rohnya yang masuk surga. Terus kalian bisa nikmatin apa? Ingat ya, roh itu kalau di dalam tubuh ibarat bensin. Kalau di tubuh nih ya, fungsi roh ya, sama motor nih. Roh itu ibarat bensin yang menghidupkan motor. Tapi coba apa yang kemudian menjalankan? Mesinnya. Roh itu kalau misalnya tanpa mesinnya gimana motor bisa jalan? Wah, ini yang masuk surga cuman roh doang. Bunda Oten ada
Yang masuk surga cuma rohnya doang. Gimana kalian bisa nikmatin dengan tubuh indah kalian yang Allah ciptakan? Coba bayangin, roh ya, cuman roh doang. Isinya cuman bensin ya contohnya ya. Di tempat indah ini cuman bensin, itu bensin ngapain dia? Dia nggak bisa gerak juga. Ayo, Ten, kalian sadarlah Ten. Sadar dikit Ten. Menuhankan Tuhan itu yang benar-benar Tuhan. Jangan Tuhan yang berubah-ubah. Tuhan nggak konsisten. Tuhan itu konsisten, Tuhan itu maha kekal, nggak mungkin berubah. Tuhan kalian malah berubah jadi manusia. Gimana ceritanya? Coba kalian bayangin aja. Ya. Kalian tuh kan tujuannya kan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Sedangkan kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti di sini yang jadi Tuhan siapa? Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tuhan adalah Allah. Yesus Kristus adalah utusan. Lalu bagaimana bisa Yesus yang tadi diutus naik jabatan jadi Tuhan? Masa Tuhan ngutus dirinya sendiri? Masa Tuhan bilang, diriku, kau turun dulu untuk memperkenalkan diriku sendiri untuk hambaku. Ayolah, pakailah akal kalian. Masa kalian mau menuhankan Tuhan yang mengutus dirinya sendiri? Yang heran-herannya, yang gak masuk akalnya, itu konsep penebusan dosa, teman-teman. Konsep penebusan dosa itu saya nggak pernah bisa. Saya mau cernah pakai ini akal yang pada dasarnya memang sudah terbatas juga ya. Tapi yang namanya berpikir itu Allah nggak membatasi. Berpikir tuh Allah nggak membatasi loh. Allah nggak membatasi kita untuk berpikir, teman-teman. Tapi yang namanya pikiran ini dia bisa mencerna sesuatu yang kemudian bisa masuk ke dalamnya. Bukannya sesuatu yang dipaksakan masuk. Kalau dipaksakan masuk tuh nggak bakalan bisa masuk juga. Pikiran yang bebas berjalan saja itu bisa punya batasan-batasan gitu loh. Ada hal yang bisa masuk akal. Tapi mereka ini heran, mungkin udah error, bocor, makanya segala hal itu bisa masuk, teman-teman. Bahkan kasih pelumas. Bahkan Tuhan bisa mati pun dipercaya sama mereka gitu loh. Coba kalian bayangkan, Tuhan pemberi hidup, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang menghidupkan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, Tuhan yang memberikan hidup. Heran-herannya Tuhan kok bisa mati? Itu gimana ceritanya? Waras dong, bener waras dong. Gitu teman-teman. Coba kalian bayangkan saja, Tuhan pemberi hidup bisa mati. Siapa yang jaga alam semesta? Siapa yang jaga alam semesta? Coba bisa jelasin ke saya nggak? Siapa yang bisa jelasin? Nggak bakal. Kalian tuh nggak bakal bisa jawab siapa yang jaga alam semesta ketika Tuhan mati 3 hari disalib, digrogoti oleh bangsa Romawi. Coba siapa yang bisa jelasin ke saya? Nggak ada yang bisa jawab, Oten. ITG saya lagi nggak diskusi ITG, soalnya saya ini waktunya untuk berjualan ITG ya. Saya harus mencari hidup juga, nggak kayak kalian ya cari koin doang. Saya ini harus berjualan juga ITG, jadi saya cuman live setengah jam doang untuk panasin room doang ya. Allahu Akbar. Jadi gitu teman-teman. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tidak bisa membedakan antara akal dengan paksaan, antara yang masuk akal dengan memaksakan untuk masuk akal gitu loh. Gini. Contohnya gini. Allah itu kan sudah bilang di dalam Bilangan 23 ayat 19.
bahwa dia itu bukan anak manusia dan bukan manusia dan bukan pula anak manusia, ya kan? Terus Yesus ini kan udah bilang juga bahwa dia ini adalah utusan Tuhan sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3, ya kan? Dia udah kasih tahu juga nih, oh saya ini cuma utusan Tuhan nih, saya bukan Allah nih. Saya ini manusia yang diutus oleh Allah. Yohanes 17 ayat 3. Allah bilang Allah itu bukan manusia. Bilangan 29 ayat Bilangan 23 ayat 19. Ya kan? Yang dipaksakan sama mereka, Yesus itu Allah itu sendiri. Padahal Yesus bantah ulang-ulang, Yesus bantah ulang-ulang, Bapak lebih besar daripada aku, ngapain kau sama-samakan aku dengan Yesus, dengan Bapak? Ngapain? Karena kau dan Bapak itu satu. Padahal kalau misalnya kita mau berpulang pada original teksnya, itu satu dalam misi, satu dalam tujuan. Mereka maksain satu pribadi. Tapi tambah satu sama dengan berapa? Mereka maksain satu pribadi, guys, satu pribadi. Tidak pribadi. Bicarain soal 3 pribadi ya. Pribadi itu dia mempunyai kehendak yang berbeda. Kalau bicara pribadi, berarti masing-masing pribadi itu harusnya punya kehendak, punya pemikiran, punya kehendak, punya pemikiran, dan satu lagi apa ya? Lupa. Jadi intinya pribadi itu ketika dia punya kehendak yang berbeda, maka dia tidak akan pernah bisa jadi satu hakikat. Kalau misalnya gini, tiga pribadi satu hakikat. Sifat yang berbeda, contoh maha kuasa dan tidak maha kuasa, itu dia tidak mungkin jalan dalam waktu yang sama di dalam satu pribadi, tidak mungkin. Sedangkan Yesus lemah, Yesus butuh makan, Yesus butuh tidur. Tuhan pemberi makan, Tuhan pemberi hidup, Tuhan pemberi segala macam kehidupan yang ada di dunia ini. Bisa-bisanya mereka disatukan oleh doktrin nyaoten. Dan mereka paksakan untuk masuk akal gitu loh. Tetap mereka paksakan untuk masuk, dipaksain, walaupun paksa itu susah-susah banget itu masuk, tetap aja mereka maksa itu. Coba kalian bayangkan saja. Maha kuasa dengan orang yang tidak mampu berkuasa atas dirinya sendiri. Bisa-bisanya jadi satu pribadi. Bisa-bisanya jadi satu hakikat. Padahal kalau mau bicara satu hakikat, mungkin sesuatu yang bertentangan. Kok bisa-bisanya? Ana mau menjawab narasi anti. Hai TG, gue tuh cuman panasin dulu TG. Santai aja TG, nggak usah panas TG. Coba bayangin, ITG ini dia maksain Bapak dan Yesus sama dengan satu. Padahal Yesus bilang Bapak daripada aku. Yesus bilang Bapak lebih besar daripada aku. Tapi ITG tetap maksa Bapak dan Yesus itu adalah satu. Padahal Bapak jelaskan bilang 19, Bapak itu bukan manusia, bukan pula anak manusia. ITG maksa Yesus dirinya sendiri untuk turun jadi manusia, dibunuh sama bangsa Romawi. Maksa dia. Coba kalian bayangin, itu otak ITG di mana? Itu otak ITG kemana? Lari kemana? Dibawa kemana? ITG ini dia setiap kali diskusi dengan Rashid ataupun dengan siapapun itu saya pantau. Oh, ini pemikirannya model kayak gini. Ternyata selalu dipaksain sama ITG. Coba ITG. Sudah mau setengah jam ITG. Aku cuma mau live setengah jam doang. Sudah setengah jam ternyata. Masya Allah jaringan Indonesia luar biasa ya. Masya Allah jaringan Indonesia, emang Indonesia itu yang terbaik guys. Kalian kalau di Indonesia aja, nggak usah kalian keluar. Di sana nggak ada sayur kangkung, nggak ada apa.
Apalagi di apa? Apalagi di tempatnya ITG, Tuhannya ITG, nggak ada apa-apa yang bisa dimakan. Makanya ambil punya gajah, ya kan? Oten membantah kita, iya, musuh terbesar Oten itu adalah Bible mereka sendiri. Karena Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang harus disembah. Tidak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu ada nggak ada. Saya udah hatam itu berkali-kali, itu Kejadian sampai Wahyu saya cari itu di mana narasi Yesus bilang bahwa saya adalah Tuhan, sembahlah saya. Tidak ada. Saya bukan hanya hatam Al-Quran, saya juga hatam Bible. Tidak ada. Tapi Oten ini maksa banget itu mereka. Maksa jadiin Yesus jadi Tuhan gitu loh. Maksa dituhanin dia. Bahkan walaupun nanti Yesus nggak mampu untuk nyelamatin kalian ya, Yesus usir kalian, nyala kalian pembuat kejahatan gara-gara bilang Yesus Tuhan gitu kan, tetap aja mereka maksa kau itu harus jadi Tuhan. Yesus bilang apa? Aku nggak mengenal kalian pembuat kejahatan kalian itu. Matius 7:2-3. Coba, Yesus nggak pernah mau dituhankan, tapi apa nyatanya? Mereka maksa nuhanin Yesus gitu. Padahal ajaran yang hakiki, ajaran yang sebenarnya itu ajaran Yesus. Teman-teman, bye-bye. Caca udah di-report sama si Oten. Teman-teman, Caca mau minta izin ya. Terima kasih yang sudah tap layar, yang sudah memberikan hadiah. Teman-teman, minta tolong sholat dijaga teman-teman. Sebelum kalian meninggal, usahakan amal ibadah sholat itu dijaga sampai pada saat kita berakhir di dunia ini ya. Karena teman-teman ingat, pertama yang dihisap Allah itu adalah sholat. Pertama yang dihisap Allah itu sholat. Sholatnya benar maka semua akan benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar maka amal ibadah semuanya harus diperhitungkan lagi. Maka teman-teman jangan lupa untuk melaksanakan sholat. Semoga ibadah puasa kalian hari ini lancar. Semoga diberkahi selalu setiap langkah kalian sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dituntun untuk mendapatkan siratul mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Tetap sadar, tetap dalam posisi sadar menuhankan Tuhan yang benar-benar Tuhan yang satu. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.